Situasi yang dialami oleh Persis Solo ini akhirnya juga diikuti oleh klub-klub yang lain karena memang ini menjadi beban dari klub. Tidak ada kompetisi. Lalu bagaimana dengan nasib pemain sepak bola Indonesia? Pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang di sini mengenai masih kekisruhan yang terjadi antara PSSI dan juga Kemenpora. Dan kali ini kami akan mengundang perwakilan dari tim transisi yang sudah dibentuk kemarin ini. Dan kali ini kami akan hadirkan Gusmis yang lebih populernya. Namanya adalah Zuhairi Misrawi selaku anggota tim transisi dan juga perwakilan dari API yaitu Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, CEO-nya langsung Valentino Simanjuntak yang terkenal dengan jebretnya pada saat lagi ada tim nasional ini berlaga. Selamat pagi, bro. Selamat pagi. Ini abang nih karena Simanjuntak pasti dari Sumatera nih, kita beda sedikit ya. Sedikit. Luar biasa. Ini panggil abang padahal Adrian biasanya. Len, ini boleh katakan ini kan mewakili suara-suara dari para pemain sepak bola. Sepertinya tidak fair kalau selama ini kami ini hanya mengundang dari PSSI dan juga pihak dari Kemenpora, tim transisi. Tapi juga bagaimana dari pemain, ada suara-suara apa ini? Iya, kalau kami dari Asosiasi Pesepak Bola, karena kita juga berafiliasi dengan FIFPro, Asosiasi Pesepak Bola Dunia, yang punya hubungan dan diakui oleh FIFA, sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kita berharap bahwa pihak-pihak yang saat ini sedang dalam masa-masa yang tidak mesra ini perlu mengambil langkah-langkah strategis yang sifatnya pragmatis. Emang dulu mesra? Ya dulu kan sempat mesra, makanya waktu itu juga kita udah komplain juga ternyata kan bisa berlangsung dulu. Nah berarti kan dulunya mesra. Sekarang kelihatannya saya nggak tahu temen tapi mesra apa udah nggak temen dan nggak mesra nggak tahu. Tetapi tentu dampak kerugiannya ini bukan hanya ke sepak bola sebenarnya, karena sekarang ini juga pelatih banyak yang telepon ke kami juga, kemudian juga karyawan dari perusahaan, wasit ya, semuanya juga kemudian sekarang ini dalam masa-masa kebingungan. Makanya kita mengeluarkan statement bahwa kami tetap berada dalam posisi yang netral, tetapi kita berharap bahwa sikap pragmatis bisa diterapkan oleh masing-masing pihak yang saat ini sedang bergejolak ini. Karena kalau yang satu dengan yang satu kemudian memiliki landasannya masing-masing tetapi ternyata tidak ada solusinya, yang kelaparan ini kan para pelakunya gitu. Dan juga keluarganya pasti. Betul. Ya kan? Tapi sekarang begini, ada nggak aturannya? Kalau walaupun kompetisi tidak bergulir, klub-klub itu wajib untuk tetap memberikan nafkah kepada para pemain dan juga staf-stafnya. Nah ini menjadi masalah yang saat ini juga sedang kami tangani, karena berkaitan dengan di tanggal 2 Mei PSSI dengan PT Liga menyatakan bahwa Liga berhenti dengan alasan force majeure. Sebuah keadaan memaksa yang membuat para pemain dan juga stakeholders lain tidak mendapatkan haknya. Nah ini tentu jika tidak ada yang menyatakan bahwa itu bukan force majeure maka dianggap semuanya menyetujui. Tetapi kalau memang nanti ada yang menganggap ini bukan force majeure maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah selama saat ini masih menunggu hari ini dan ditunda jadi besok RUPS dari PT Liga dengan klub-klub yang ada di ISL. Karena dari RUPS inilah nanti akan ada hasilnya bagaimana sikap klub terhadap pembubaran liga ini. Sampai hari ini klub belum secara resmi menyatakan apakah mereka membubarkan dan memotong kontrak pemain atau tidak. Belum ya? Belum, artinya kalau sampai hari ini berarti pemain-pemain masih terhitung memiliki hak di dalam kontrak tersebut sampai dengan ada keputusan resmi dari klub nanti. Baik, Gus, kalau tidak salah hari ini akan ada rapat pleno ya tim transisi. Kami masih menunggu informasi dari Kemenpora untuk rapat pleno. Mudah-mudahan secepatnya bisa digelar untuk melanjutkan kompetisi. Lalu kemudian juga timnas juga akan berlaga persiapan AFC. Tentu juga yang terpenting memastikan bahwa sepak bola nasional masih on the right track. Dan kami berharap tentu adalah tadi kerjasama terutama antara klub dengan tim transisi, wabil khusus adalah PT Liga Indonesia sebagai operator dari pelaksana pertandingan sepak bola nasional kita. Oke, tapi kalau yang Gus misalnya nanti nih akan coba sampaikan kepada mungkin kawan-kawan di tim transisi lain seputar nasib dari para pemain, apa gagasan dari Gus? Ya tentu sekali lagi memang harus kerjasama. Ya, kerjasama dan terutama saya ingin mengatakan kepada PSSI yang sudah dibekukan. Marilah kita berpikir untuk kepentingan sepak bola nasional. Bahwa mereka menjadi bagian yang kita anggap selama ini resmi dengan FIFA. Tetapi mereka adalah juga bagian dari publik Indonesia yang berharap ada kebangkitan dalam sepak bola nasional. Jadi
publik berharap bahwa prestasi sepak bola kita lebih baik, publik berharap bahwa ada transparansi di PSSI, dan Kemenpora sebagai wakil dari pemerintah memandang dan merespon aspirasi publik dan melihat bahwa PSSI tidak mampu mengemban amanat publik dan maka mereka dibekukan. Dan oleh karena itu kalau seandainya semua mau duduk bersama dengan kepala dingin, dengan mengedepankan kepentingan sepak bola nasional, saya kira masalah ini bisa diselesaikan. Ya harapan semuanya sepertinya itu ya, tapi waktu terus berjalan. 29 Mei FIFA itu memberikan ultimatum atau deadline kepada kita, kepada Indonesia, PSSI dan juga Kemenpora di sini untuk bisa menyelesaikan kekisruan yang terjadi gitu. Gusmis optimis bahwa sebelum tanggal 29 permasalahan ini bisa selesai? Ya tentu kami dari tim transisi PSSI ini akan melakukan komunikasi dengan PSSI, pengurus PSSI yang sudah dibekukan, dengan klub, dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sungguhnya yang kami emban adalah amanat tentang roadmap tata kelola sepak bola nasional ke depan itu. Aspirasi dari Valentino dan kawan juga perlu kita dengar semua. Jadi marilah kita letakkan kepentingan nasional, kepentingan sepak bola, kepentingan seluruh publik di atas segala kepentingan pribadi, golongan, konglomerasi yang kita lihat mafia sepak bola yang ada sekarang ini. Jadi saatnya kita sekarang menjadikan sepak bola sebagai salah satu kekuatan untuk membangun solidaritas kebangsaan dan kebanggaan kita sebagai negara. Menurut para pemain, siapa sih yang dikatakan oleh Gusmis ini mafia sepak bola, Valen? Ya kalau kita bicara quote and quote mafia sepak bola ini kan berkaitan dengan oknum-oknum yang selama ini dianggap ada ya di dalam persepak bola Indonesia. Kalau bisa dilihat dari contoh yang paling dekat, kemarin kan ada percobaan match fixing, pengaturan skor. Artinya ini kan berarti ada mafia di sana yang mencoba untuk mengambil keuntungan di dalam liga kita gitu. Dan yang berlangsung saya pikir berarti sudah cukup lama. Yang sayangnya memang ketika pemain dalam hal ini Eric Wicks dan juga Otto ini kemudian juga melaporkan hal tersebut, tetapi ternyata tidak ada tindak lanjut yang bisa memuaskan dan juga menjamin keselamatan pemain itu sendiri. Karena kalau bicara tentang mafia, bicara tentang pengaturan skor, saya pikir ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat beresiko untuk pemain yang coba ditawarkan untuk melakukan hal tersebut tetapi kemudian menolak, tetapi malah tidak diproses. Ini juga menjadi satu gambaran bahwa memang betul bahwa dalam hal pengelolaan memang ada hal-hal penting yang harus segera, selain masalah kisru ini, tetapi juga pengelolaan lain yang harus segera dituntaskan di sepak bola kita. Betul, saya juga sepakat dan juga Gusmis juga tadi katakan seperti itu. Tapi dalam rapat yang nanti akan mungkin mulai dilakukan dalam waktu dekat ini, apakah tim transisi juga mengetahui, Kemenpora juga mungkin akan mengundang pihak dari API atau dalam hal ini maksudnya mewakili suara-suara para pemain profesional? Jadi nanti Menpora akan menyampaikan roadmap yang sudah disusun oleh tim ahli dalam beberapa kali rapat, dan saya juga ikut dalam rapat. Mas Valentino juga memberikan masukan tentang bagaimana tata kelola sepak bola nasional. Lalu kemudian kita menyusun struktur dari tim transisi, lalu kemudian kita bekerja melakukan komunikasi tadi dengan klub, dengan PSSI yang sudah, pengurus PSSI yang sudah dibekukan. Terutama sekarang misalnya PSSI itu secara keuangan sehat enggak? Mereka punya, kan kita tidak pernah tahu, mereka tidak pernah transparan tentang keuangan mereka. Kita juga menanyakan sejauh mana pembinaan, dan kita ingin kemudian ke depan langkah-langkah ini dilakukan, termasuk juga komunikasi dengan FIFA. Itu sangat penting sekali karena kita ditunggu sampai akhir bulan ini, dan tentu kita akan menyampaikan kepada publik baik melalui Twitter, melalui Facebook tentang apa-apa yang kami lakukan. Jadi memang kami ingin mengabdi kepada negara. Ini panggilan dari negara kepada kami, terutama saya sebagai pencinta sepak bola, untuk memperbaiki, memikirkan nasib pemain, nasib wasit, nasib klub, dan tentu saja nasib supporter yang mempunyai kecintaan sangat luar biasa terhadap sepak bola kita. Kalau ternyata tanggal 29 Mei masih belum beres juga, nasib pemain sepak bola kita gimana sih, Len? Ya saya pikir begini ya, kalau bicara memang dengan segala rasa hormat, dengan Gusmis misalnya mengatakan bahwa karena selama saya 4-5 tahun mengabdi di asosiasi ini, setiap pihak selalu mengatakan bahwa kami ingin memberikan yang terbaik buat pemain gitu ya, salah satu nilai jualnya gitu. Tetapi apa yang terjadi gitu, sampai hari ini tuh pemain-pemain yang paling menderita kok gitu. Sekarang ini bahkan yang dari Januari ada beberapa klub yang belum terima gaji kok sampai hari ini
Sekarang sudah mulai banyak pemain asing yang sudah mau pulang ke negaranya tidak punya uang buat beli tiket. Ini pemain pesepak bola profesional yang merupakan paling tingginya di Indonesia. Pemain asingnya mau pulang nggak punya uang buat beli tiket. Itu tanggung jawab dari klub berarti kan? Itu menjadi salah satu tanggung jawab ketika mereka sudah menerima gaji, tentu mereka sudah bisa melakukan itu. Artinya saya mau mengatakan bahwa selalu dari pertama bicara tentang sepak bola yang dijual adalah bagaimana ingin memajukan pemain, memajukan sepak bola ini. Tetapi sampai hari ini kami dari sisi pemain belum pernah melihat dan merasakan apa yang dijanjikan itu gitu. Jadi memang kalaupun sekarang ini ada kondisi yang seperti ini, apapun nanti yang terjadi, kami pikir kami akan berpihak kepada orang-orang yang memang nanti secara jelas memberikan perlindungan terhadap pemain gitu. Makanya kami katakan netral karena sampai hari ini toh pemain-pemain teriak kepada kami melalui salah satu alat komunikasi yang saya pegang ini, kelaparan iya, sakit iya, sampai saya menangani 5 kasus meninggal iya. Ini kan sebuah hal yang luar biasa ya, yang ketika ditanya oleh rekan-rekan media, kalau di luar seperti apa Valen? Saya bilang di luar nggak terjadi begini, ini hanya terjadi di Indonesia. Tapi kenapa masih banyak sekali bibit-bibit muda kita, anak-anak bangsa yang masih ingin terus untuk bisa berprestasi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola? Inilah bicara sepak bola, olahraga yang menjadi olahraga paling favorit di negara kita, di Indonesia. Paling banyak ditonton. Kita ini kalau ada Piala Dunia, mungkin Piala Dunia nonton bareng. Menjadi juara kali Piala Dunia nonton barengnya. Tapi timnya sebenarnya belum main-main begitu kan di Piala Dunia. Itulah kecintaannya. Berarti apa? Berarti di tengah kecintaan itu ada market di situ. Ada pasar di situ. Kalau ada pasar apa? Ada industri di situ. Kalau ada industri apa? Ada uangnya di situ. Kenapa sekarang tidak bisa dengan market yang begitu besar mengelola itu dengan baik? Mengelola itu dengan benar. Itu yang sedang kita tetap nantikan yang terjadi di Indonesia. Dan saya selalu bicara di mana-mana, saya bilang di mana-mana yang harus lebih ngetop adalah pemainnya. Bukan pengurusnya. Bukan menterinya. Jadi kalau nanti lebih terkenal dari Indonesia ini pelatihnya, pemainnya, itu saya pikir kita udah di jalur yang benar. Tapi sampai hari ini enggak. Tapi Api optimis dengan nama-nama yang masuk dalam tim transisi ini untuk bisa membantu mengurai benang kusut yang terjadi? Kalau bicara tentang banyak nama yang ada di situ, kalau kita bicara tentang apakah orang sepak bola atau bukan, kan sebenarnya banyak yang di luar dari sepak bola ya. Benar. Ada seniman juga dilibatkan. Oke lah, tadi ada mantan juga atlet gitu ya. Tapi kan yang dikatakan oleh Pak Menteri ini bicara tentang skill dan integritas yang mereka miliki. Tapi masalahnya mereka punya nggak knowledge ataupun juga pengetahuan tentang kekisruhan yang sedang terjadi selama ini? Maka itu kami pikir posisi kami adalah melihat bagaimana akhirnya ini akan berlangsung. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan saya sih. Kalau tadi Gusmis juga sudah katakan akan bicara dengan para pihak di sana, klub-klub termasuk juga PSSI yang sudah dibekukan. Bisa saja sebenarnya pertanyaan yang paling penting adalah apakah ada memang syarat yang akan diberikan oleh Pak Menteri melalui tim transisi misalnya, sehingga kemudian PSSI dan PT Liga kembali bisa mengoperasikan liga yang berlangsung gitu. Ataukah memang sudah harga mati bahwa ini akan dijalankan oleh tim transisi menggantikan posisi PSSI. Nah ini juga ini menjadi hal yang saya pikir dalam perkembangannya ke depan perlu kita nantikan. Jadi akan seperti apa nanti arah dari tim transisi ini bergerak gitu. Karena baru akan nanti mulai dibicarakan dari roadmap Pak Menteri yang akan dilakukan kan beberapa. Tapi mungkin Gusmis sudah memiliki sedikit agenda ataupun juga amunisi nih kira-kira seputar pertanyaannya Valen. Semua kita sudah tahu masalah sepak bola nasional kita seperti apa. Ada mafia, ada soal transparansi, ada soal profesionalitas, gaji pemain, ada sepak bola gajah. Kan sudah jelas di atas meja semua ini persoalan. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan semua masalah ini? Tentu saya kira ini butuh komitmen dari semua tim transisi, butuh dukungan masyarakat. Saya kira saya sangat kaget Mas Andrian ketika saya Mas Valen, ketika saya diumumkan sebagai anggota tim transisi, dukungannya besar sekali di Twitter dan mereka berharap bahwa tim transisi ini sebagai antitesa terhadap masalah di dalam PSSI dalam pengelolaan sepak bola kita. Jadi saya berharap kepada Mas Valen sebagai pihak yang concern dengan sepak bola, berikanlah kepercayaan kepada kami. Bismillah kami akan melakukan sesuatu mengabdi kepada negara. Ini tugas berat, saya bilang ke teman ini musibah, tetapi saya sekali layar berkembang saya akan terus melaju ke depan untuk sepak bola nasional kita.
Baik, terima kasih banyak Gusmis Valentino. Terima kasih juga atas bincang-bincangnya. Sayang waktu kita sangat terbatas kalau bicara sepak bola, kayaknya bisa malam suntuk kita ya. Tapi memang luar biasa bahwa permasalahan ini memang terjadi dan sebenarnya sudah cukup lama. Kita berharap memang ada implementasi untuk bisa diurai benang kusut ini. Dan kalau bicara sepak bola, ya memang ini akan menjadi permasalahan tidak hanya buat organisasi pemerintah, tapi juga bagaimana nasib dari para pemain, keluarganya juga. Dan yang terpenting bahwa sepak bola seperti tadi dikatakan Valen, sepak bola ini bisa meningkatkan loh persaudaraan, terbukti dengan acara nonton bareng. Mungkin juga tingkat kriminalitas yang terjadi di negara kita juga cenderung pada saat sedang ada kompetisi bergulir gitu ya. Semangat sportivitas itu ternyata mewabah kepada seluruh penontonnya juga. Sebenarnya banyak sekali manfaat positif yang ada di situ dan kita berharap sebelum 29 Mei Indonesia sudah bisa jalan lagi dan bisa kita akan melihat prestasi dari anak-anak bangsa dalam dunia sepak bola. Nah, berkaitan dengan sepak bola yang tentunya juga syarat dengan banyaknya uang di sana, ini juga berkaitan dengan ekonomi dan juga bisnis.